warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, sehat semua ya? Sudah dibersihkan kelasnya? Yang bersihkan siapa? Ya, Bapak? Ya, Tiara dengan Salsa. Terima kasih Salsa yang sudah membersihkan dan sudah menjadi tanggung jawabnya ya di kelas. Dan Pak Guru lihat juga tadi pagi Ramdan dan Ihsan sudah membersihkan di luar ya luar kelas. Ya, terima kasih. Nah, mungkin kedepannya bisa ditingkatkan. Dan Pak Guru harap juga di rumahnya seperti itu ya. Kalau ini dibersihkan, setidaknya kamarnya kalau habis tidur dibersihkan, kalau dia kotor dibersihkan. Ya, saya sudah sarapan semua. Ya, ya. Semangat pagi. Ya. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, siapa yang datang paling awal hari ini? Ramdan, ya. Silakan Ramdan di ruangan. Ya teman-teman, kita baca sebelum belajar. Didengarkan namanya Erika, Makin ya, Ramdan, Yahya, Ihsan, Salsabila, Afika, Tiara, ya, oke, terima kasih. Ya, Erika sakit ya? Ya, kita doakan agar Erika mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa bergabung esok hari. Nah, Pak Guru harap juga nanti semua kalau di rumah jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang sedikit hujan. Nah, dijaga ini, dijaga kesehatannya, makannya juga, ya. Kalau pulang jangan lupa langsung makan, ganti baju, ya. Yang sampai biasa Pak Guru lihat ada yang pakai baju olahraganya pergi bermain, nah, seperti itu, ya. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasionalisme. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Ya, Pak Guru persilakan untuk berdiri semua. Ya, semangat ya mainnya. Oke, perhatiannya ke depan. Bangsa Nusa
Cukup, silakan dulu. Terima kasih. Nah, coba diperhatikan ke depan. Nah, Pak Guru tanya, kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, mungkin dari Salsa, apa yang dipelajari kemarin yang masih ingat? Tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Kemarin di pembelajaran kedua ini kita belajar apa saja? Nah, coba siapa? Yaya. Ya? Apa yang kemarin dipelajari? Ya? Unsur-unsur pada ya cerita bergambar. Nah, unsur-unsur cerita bergambar ini ada apa saja kemarin? Coba ya. Ya, panel, apalagi? Ya, narasi. Ya, belum kata. Ya, parit. Ilustrasi. Ya, dan kemarin juga kita belajar tentang cara memelihara apa? Organ pernapasan. Nah, hari ini kita akan masuk. Nah, ini ya. Masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ manusia. Pembelajaran ketiga, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini coba diperhatikan di depan. Ya, Afika, Yaya, ya. Coba diperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan mengamati video, ya, anak-anakku semua bisa menganalisis, ya, menganalisis akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah dengan tepat. Ya, itu yang tujuan pertama. Yang kedua, ya, Anda coba diperhatikan depan Anda ya. Sudah siap belajar Anda? Siap ya? Ya, oke. Nah, dengan berdiskusi, anak-anak mampu menyajikan tanggung jawab masyarakat terhadap sampah dengan tepat. Nah, tujuannya selanjutnya dengan mencermati teks bacaan, anak-anak mampu merinci informasi, ya, informasi penting dari bacaan dengan benar. Nah, tujuan yang selanjutnya dengan mengamati video, anak-anak mampu menganalisis cara menghargai usaha ekonomi orang lain dengan benar. Dan tujuan yang keenam atau yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, anak-anak mampu menyajikan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Ya. Oke. Hai. Hai. Halo. Are you ready? Ya, semangat pagi. Nah, jadi harus siap ya, siap untuk menerima pelajaran. Ya, tidak ada yang bercerita lagi. Bisa ya Ramdan ya? Oke, terima kasih Ramdan. Nah, coba diperhatikan. Disimak baik-baik gambar yang di depan. Ya, ada 2 gambar. Guru kasih waktu 30 detik untuk disimak gambarnya. Sudah ya? Nah, coba Ramdan dari gambar di depan, gambar apa yang dilihat? Ya? Gambar sampah. Sampahnya di mana saja? Di pinggir jalan dan sungai.
Nah, jadi ini ada sampah di pinggir jalan dan ada sampah pula di sungai. Nah, pertanyaannya Pak Guru sekarang, mengapa kira-kira banyak sampah seperti ini? Karena membuang sampah pinggir jalan. Karena Membuang sampah pinggir jalan. ya, karena membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, ya bisa terjadi. Siapa di sini yang biasa buang sampah di pinggir jalan? Habis makan, habis minum, ya buang di situ. Ya, siapa yang mengganggu saja? Ihsan. Ya, jadi dimulai dari sekarang ya. Nah, kita harus sadar. Nah, kalau seperti itu ya, kalau kita buang sampah sembarangan, seperti ini jadinya. Nah, ini jalan kita seperti ini. Ada jalan, nah sudah tidak menjadi jalan lagi karena banyak sampah. Ya, apakah pemandangan seperti ini bagus untuk dilihat? Tidak ya. Ya, jadi harus sadar. Yang harus tanamkan kepada diri kita bahwa ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Jadi kalau misalnya ada sampahnya ya setidaknya dikantongi, ya. Kalau misalnya ada ininya, kalau misalnya yang berair-air ya, jangan saja sampai nanti dapat tempat yang sampah memang sebenarnya. Nah, yang seperti ini sudah di pinggir jalan, sudah di jalan, masuk di jalan, itu mengganggu. Ya. Selanjutnya, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, coba diperhatikan tadi kita sudah mengamati gambar. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada anak semua untuk mengamati video yang Pak Guru akan tampilkan. Dari video yang Pak Guru tampilkan, nah Pak Guru harap ini yang penting-penting atau informasi pentingnya dicatat, ya. Bisa ya? Nah, dan videonya diamati juga dengan baik-baik, ya, tidak ada yang bermain saat videonya ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar 2, 3, pembelajaran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajar ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Apakah kalian melihat kondisi seperti gambar yang ada di hadapan kalian ini? Sampah secara menumpuk. Di gambar ini ada sampah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diperhatikan lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Karena masalah sampah ini masalah yang serius. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Apa saja kerugian akibat seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah? Yang pertama, kerugiannya adalah dapat membuat Catat ya. menjadi Catat. membuat seseorang tidak terhadap sampah dan mendiskriminasi. Ya, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua adalah dapat menyebabkan pelaku yang tidak sadar. Tidak tanggung jawab terhadap sampah adalah yang jadi ini adalah kerugian seseorang tidak jawab terhadap sampah. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan segala tanggung jawab terhadap sampah, kita dapat mencegah. Ya, Pak Guru hentikan sedikit dulu videonya ya. Jadi di depan coba diperhatikan. Nah, memiliki rasa tanggung jawab, ya. Jadi harus memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting ya. Ya, dengan sikap bertanggung jawab
panggil, ya. Ya, jangan karena bilang, oh bukan saya yang bertugas hari ini, saya buang sampah saja sembarangan. Jangan ya. Ya, jadi memang ada yang bertugas untuk membersihkan kelas, tetapi sebagai teman yang baik kita juga harus membantu ya. Kalau misalnya ada sampah kita lihat ini pungut. Nah, kalaupun ini habis makan jangan buang sampah sembarangan. Jangan simpan sampahnya di laci, ya. Kalau misalnya terus di situ kita sampahnya otomatis lacinya kotor. Ya. Oke ya. Bisa ya. Nah, kita lanjut videonya. Bersih dan sehat. Nah, mulai dari sendiri kita harus berusaha menjauh terhadap kebersihan lingkungan supaya menjadi lebih sehat. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah adalah daur ulang. Daur ulang itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna. Saya contoh yang pertama, di sini ada gambar pot yang terbuat dari botol minuman bekas. Nah, ini ada botol plastik yang kita lepas ya. Di sini dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pot dan disusun dengan rapi sehingga tampak indah. Ya, meskipun pot ini berasal dari barang daur ulang. Kemudian botol minuman ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti Ya, disimak baik-baik videonya di depan ya. Biar simak juga gambar-gambar yang disajikan. Makanan, minuman, sabun, dan lain sebagainya disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tas dan juga bisa menjadi barang-barang yang bisa kita pakai kembali. Dan terlihat bagus ya. Kemudian daur ulang bekas botol tutup. Gambar apa di depannya? Tutup botol ini. Botol. Dibuat jadi apa itu? Jadi berguna kembali. Jadi tempat sampah ya. Ini ada bekas dari kertas. Kertasnya ini dibuat sedemikian rupa bisa menjadi plastik. Sampah-sampah ini didaur ulang seperti ini, maka sedikit demi sedikit masalah sampah akan dapat tertanggulangi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu ada kegiatan berikut ini? Nah, di sini ada gambar pertama ada kayu di hutan, kemudian kedua kayu gelondongan. Kemudian diolah oleh pengrajin kayu, dijadikan meja kursi, kemudian meja kursinya dijual di toko mebel, dari toko mebel, kemudian dijual dan dikirim ke pembeli. Kegiatan apa ya pada gambar ini? Ya, ini adalah kegiatan ekonomi mulai dari produksi, yaitu mulai dari kayu bikinan, menebang kayu gelondongan, sampai pengrajin kayu. Ini adalah kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, yaitu buat barang-barang kayu ini di toko mebel dan dijual ke pembeli, dibeli oleh pembeli. Ini namanya kegiatan distribusi. Jadi gambar yang ada. Nah, coba diperhatikan lagi. Nah, kita perhatikan gambar depan. Di sini ada kayu di hutan, ya, kayu di hutan. Nah, kayu hutan yang bisa ditebang ini, nah, menghasilkan sebuah ini, ya, mebel, lemari, meja, ya, kursi dan lain sebagainya. Disebut apa itu? Kegiatan apa? Ya, produksi. Disebut kegiatan produksi. Nah, hasilnya nanti yang di toko mebel berupa kursi, meja yang dia mengantar itu disebut apa? Ya, disebut distribusi. Nah, setelah distribusi sampailah ke pembeli. Sampai di pembeli ini disebut apa? Ya, konsumsi atau konsumen. Ya, paham ya? Paham bisa? Ya, bisa. Lanjut videonya. Gambar kegiatan ekonomi mulai dari
produksi yang dilakukan oleh produsen, kemudian kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan juga konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Kita itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Misalnya kamu ingin menginginkan baju, tapi kamu tidak bisa membuat baju begitu saja. Kamu butuh orang lain yang membuat baju dapat sendiri. Atau seperti tadi, kita menginginkan di rumah ada kursi, ada meja, tapi kita tidak bisa membuat sendiri. Kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kursi tersebut. Nah, kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Melibatkan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi dan atau distribusi. Ada pula orang yang berperan dalam proses konsumsi. Kita harus saling menghargai peranan dari setiap individu di kegiatan ekonomi. Ya, mulai dari orang-orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, jadi kita harus menghargai peranan setiap individu. Ya, karena itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Baik anak-anak semua, cukup sekian ya penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, dari video yang Pak Guru tampilkan, apa yang telah diamati? Coba apa yang dicatat? Apa yang penting-penting di? Nah, coba Ramdan apa? Potong kayu, lalu membuat kursi. Itu disebut kegiatan apa? Ya, produksi. Nah, distribusinya apa tadi yang kelihatan? Ya, kalau distribusi itu apa? Kegiatan apa? Ya, mengantarkan ya. Ya, yang konsumsi, yang memakai atau yang ini yang membutuhkan. Ya, selain itu apa-apa saja lagi tadi yang dicermati dari video tersebut? Coba Salsa. Salah satu cara mengurangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Ya, salah satu cara menanggulangi sampah dengan cara melakukan daur ulang. Apa itu daur ulang? Ya, membuat kembali ya. Jadi mungkin ada botol-botol ya, yang botol ini jangan langsung dibuang ya. Kita bisa mungkin manfaatkan ya, seperti yang di belakang, yang pojok baca kita ada botol-botol diisi air. Itu untuk mempercantik ya. Jadi ada nilai gunanya di situ, ada kegunaannya. Nah, ternyata yang sampah seperti itu, nah itu termasuk sampah ya. Jadi kita bisa manfaatkan kembali. Sama halnya kalau misalnya kita buat pot ya dari botol-botol seperti itu, nah itu termasuk berguna ya sampahnya. Jadi jangan langsung dibuang kalau ada kegunaannya ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi ke kelompok. Ya, kita akan berdiskusi. Nah, Pak Guru tadi sudah bagi ya sebelumnya. Nah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ya, sudah gabung? Ya, cepat-cepat ya.
Ya, sudah dengan kelompok masing-masing? Ya, mungkin bisa diperbaiki dulu duduknya Ramdan. Tidak seperti itu ya. Itu ada kursi depan, ya jangan. Ya, bagaimana bisa aktif? Ya, membantu teman kalau seperti itu duduknya. Ya, bisa di situ, bisa di samping ya. Atau mungkin di sana saja. Dekatnya di sini saja. Ya, situ boleh. Nah, ya, perbaiki duduknya. Sudah siap semua ya? Ya, bagikan LKPD-nya. Mana belajarnya? Ya. Hai. Halo. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, coba diperhatikan di depan sebelum dikerja tugasnya atau KPD-nya. Jadi di situ ada dua, ada untuk bahan ajarnya, untuk dilihat, dipelajari. Nah, di situ juga ada LKPD-nya. Nah, LKPD-nya coba diperhatikan. Jadi di situ ada petunjuknya. Aku membantu sebelum dikerja supaya sebentar tidak ada kebingungan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang pertama, tulislah namamu pada kolom yang telah disiapkan. Jadi yang pertama apa? Tulis nama dulu. Sampai diperiksa ya tidak ada namanya. Ya. Perhatikan dulu, ditulis namanya. Yang kedua, coba diperhatikan. Nah, diskusikanlah tugas di bawah ini bersama teman kelompokmu dan pastikan semua teman kelompok itu aktif ya. Ya. Jadi ada yang baca bahan ajarnya. Nah, yang Bapak Guru kasih, ada juga yang cari di buku temanya. Coba ambil buku temanya juga. Ya, supaya lebih bagus lagi pekerjaannya. Ya, selanjutnya pekerjaannya usahakan dikerjakan dengan rapi, ya. Jangan sampai tidak bisa dibaca tulisannya. Kalau belum membaca tulisannya, susah. Bagaimana kira-kira mau diperiksa kalau tulisannya tidak bisa dibaca? Jadi biasakan menulis dengan rapi. Ya, penggunaan hurufnya juga. Ya, kalau huruf besar di mana, huruf kecil di mana. Ya, seperti itu. Jangan sampai huruf besarnya tiba-tiba ada di tengah. Ya, biasakan menulis dengan baik dan benar. Ya, jadi ini ada disajikan teks. Nah, dari teks ini anak-anakku nanti akan menjawab 5 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai itu, ya, di sini ada yang tabelnya. Di sini kita baca sikap-sikapnya, terus apakah itu sesuai atau tidak sesuai ya? Ya, seperti itu. Bantu temannya. Nah, kalau ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Pak Guru.
dibantu temannya, mungkin dibantu dari buku ininya, buku temanya, ada juga bahan ajarnya ini, ya dibantu temannya untuk mencarikan jawabannya, ya, oke. Untuk pekerjaannya itu dikerjakan selama 15 menit ya. 15 menit dari Bapak tadi membagikan LKPD-nya. Jadi usahakan cepat-cepat. Tetapi usahakan juga tulisannya rapi ya. Jadi ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ya. Jadi dibantu teman yang sendiri.
untuk yang bagian kedua itu tugasnya mungkin bisa dipisahkan supaya temannya yang baca yang satu. Supaya gaya lagi saling membantu pedagang gaya ini contohnya. Nah, ini membeli pakaian di pasar dan membayarnya sesuai dengan harga. Ini sesuai, ya. Dan kalau tidak sesuai dengan menurut pendapatmu itu tidak bagus, berarti tidak sesuai. Ya, semena-mena itu semaunya. Ya. Jadi untuk yang itu, yang tugas kedua yang kedua itu dibaca baik-baik ya, sebelum ditulis sesuai tidak sesuainya. Terus semena-mena itu artinya semaunya. Misalnya ini pekerjaannya harusnya sudah pulang, waktunya pulang, masih disuruh tinggal. Ya tinggal itu bekerja, itu namanya semaunya, menyuruh. Ya tidak dipikirkan pekerjaannya. Paham ya kita? Paham. Terima kasih. Apakah itu sesuai? Ya sudah termasuk itu sudah
Apa sudah dibayar di situ ceritanya? Gimana nih ramalan ketiga? Apa cita-cita menjadi Robert? Menjadi apa? Hah? Setiap orang kan punya cita-cita. Atau menjadi kayak Pak Guru mengajar? Menjadi polisi? Kalau Tiara jadi apa? Cita-citanya? Pramugari, amin. Kalau Amika? Ya, Amika? Hah? Dokter? Hah? Apa? Seleb-tiktok? Seleb-tiktok? Selebgram gitu? Nah, kalau Salsa apa? Nah, sambil kerjaan tugas ya, apa bukan ceritanya? Nah, Salsa apa? Jadi apa? Salsa? Nanti kalau sebenarnya Pak Guru balik ke sini, ternyata Ramlan sudah jadi polisi. Ya, Salsa sudah jadi apa? Bidan Salsa. Bapak jadi guru. Yang sana, polisi. Ya, polisi juga. Amin ya. Jadi kita saling mendoakan. Tentara atau polisi? Ya, apa yang disukai dari tentara? Mengapa sih kalian dijadikan jadi tentara? Apa yang disukai? Karena bagus. Semua pekerjaan bagus, yang penting halal. Itu bagus semua. Jadi petani itu bagus. Iya, bagus juga petani. Yang penting halal itu saja. Banyak yang petani yang banyak juga penghasilannya, ya, banyak. Jual padi, hasilnya banyak ya. Alhamdulillah itu juga termasuk pekerjaan yang bagus. Dan kita juga
juga patut bersyukur kalau ini. Nah, ada mengulangi cita-cita dua. Iya. Ya, oke. Lanjut lagi di tugasnya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Sisanya waktunya 2 menit. Ya. Sudah semua ya? Kelompok 1 sudah? Coba diperhatikan tugasnya baik-baik. Ya, sudah? Kelompok 2 bagaimana sudah? Sudah. Coba diperhatikan kembali sudah ya? Mana jawabannya? Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan membacakan atau mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. Ya, mungkin kelompok 1 dulu yang mempresentasikan hasilnya. Nanti sembari ini kelompok 1 membacakan. Nanti kelompok 2 coba diperhatikan. Nanti kelompok 2 menyiapkan pertanyaannya. Jadi nanti ada yang bertanya, bisa ya? Nah, saya akan kasih pertanyaan atas ini. Jadi menanggapi, bisa ya? Ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang bagian 1 saja. Siapa yang mau membaca? Ya, perkenalkan diri. Ya, berdiri, perkenalkan diri. Ya, saya dari kelompok ini. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil pekerjaan kami. Ya, oke. Di mana lokasi daerah pariwisata tersebut? Jawab, Kota Bogor. Ya, kita Bogor. Apa masalah yang dihadapi? Jawab, yaitu masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawab, yaitu ia menyuruh semua masyarakat untuk membersihkan sampah yang berserakan. 4. Kenapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawab, karena semua masyarakat ini terlibat dari sampah yang berserakan. 5. Apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawab, yaitu sampah tidak berserakan di batas pasar dan kota Bogor dan semua masyarakat terhindar dari sampah yang berserakan. Ya, oke. Silakan dudukkan. Nah, sekarang Pak Guru pertama dulu menanggapinya. Jawabannya, apakah ada yang tidak sama atau sama semua? Ya, nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 1 sama, nomor 2 sama juga, nomor 3 tidak. Coba dibacakan, mungkin yang nomor 3 saja. Ya, ini saja ya. Tapi nggak baca saja jawabannya. Ya, jawabannya nomor 3. Bagaimana penyelesaian diambil oleh pemerintah kota tersebut? Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Mengapa seluruh masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Sampah ini bukan hanya bertanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat dapat terasi dengan baik? Kalau sampah ini sudah terasa dengan baik, sudah tidak dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi ada 3 nomor ya yang dibacakan Afrika, yang katanya agak ada perbedaan. Jadi Pak Guru luruskan untuk bagian pertama ini. Coba diperhatikan. Jadi untuk nomor 3
Jawabannya, penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut adalah mengajak warga melakukan gerakan pungut sampah. Ya, seperti itu. Yang nomor 4, karena masyarakat adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan supaya daerah tersebut bersih dari sampah. Nah, yang terakhir atau yang kelima, keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi adalah masyarakat terhindar dari berbagai penyakit dan lingkungan menjadi indah dan enak dilihat. Nah, coba dari kelompok 2, Pak Guru persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, coba. Ya, ini berdiri, coba. Ya, perkenalkan diri dulu. Ya, kasih besar suaranya. Saya Dirangkan dari kelompok 2. Ya. Oke, silakan. Coba sebutkan contoh kegiatan produksi. Coba sebutkan contoh kegiatan produksi. Oke, silakan dulu. Nah, silakan jawab dari kelompok 1. Mungkin Salsa bisa menjawab. Coba berdiri Salsa. Yang kita produksi itu yang seperti apa contohnya? Petani menghasilkan padi. Ya, petani menghasilkan padi. Membuat lemari. Membuat lemari. Membuat baju. Ya, membuat baju atau pakaian. Oke, terima kasih Salsa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jempol. 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 Bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang Pak Guru akan silakan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasilnya. Mungkin secara boleh. Ya, perbesar secara Ayah, ya. satu, Bibi membeli pakaian di pasar dan membayarnya sesuai dengan harga. Ya, Bibi membeli pakaian di pasar dan membayarnya sesuai dengan harga itu sesuai ya? Sesuai. Ya, lanjut. Sesuai. Dua, Nina membeli alat itu di koperasi. Dia membayar. Nah, nomor dulu. Coba diperjelas. Nida membeli alat tulis di koperasi yang membayar belanjanya sesuai dengan harga. Sesuai tidak sesuai? Sesuai. Bagaimana kelompok 1? Sama. Oke, silakan lanjut. Ya, Pak Jerry memperlakukan supir pengiriman barang di perusahaannya dengan semena-mena atau semaunya. Yang sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Kalau kelompok 1? Ya, jadi Pak Guru luruskan ya jawabannya. Jadi itu tidak sesuai. Jadi tidak boleh semena-mena. Ya, mau disuruh semaunya. Ini seperti ini, disuruh lagi sampai tidak memikirkan yang bekerja kesehatannya seperti itu. Ya, jadi tidak sesuai ya kalau semena-mena. Lanjut. Pak. Rudy selalu mengucapkan terima kasih pada kurir yang mengantar paket permainan. Sama? Ya, sama. 5. Fitri membayar makanan dan minuman yang dibeli di kantin. Gimana? Sama? Ya, sama. Lanjut. Ya, sesuai dengan sesuai ini cara? Sesuai. Kalau ini tidak sesuai. Coba kita baca lagi. Para tukang kayu di toko Pak Sakti dibayar dengan gaji di bawah rata-rata. Ya, jawabannya tidak sesuai. Digaji di bawah rata-rata. Yang seharusnya di atas rata-rata atau ini rata-rata, tetapi di bawah rata-rata yang digaji berarti sedikit saja gajinya. Itu tidak sesuai. Tidak boleh seperti itu. Nah, lanjut. Nah, tadi kelompok 2 sudah membacakan hasil pekerjaannya. Sekarang Pak Guru silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Oke?
Oke, perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud distribusi? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Ya, coba dari coba dari kelompok 2 bisa ditanggapi apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan mengantar hasil produksi. Ya, katanya kegiatan yang mengantar hasil produksi. Jadi distribusi seperti itu. Jadi yang mengirim atau yang mengantarkan. Ya, jadi kita bersyukur ada yang mendistribusikan kebutuhan kita sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi. Oke? Ya, makasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk jempol. 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 Bagus. Semangat pagi. Semangat ya. Asik. Ya, oke. Kalau begitu silakan ke tempat masing-masing. Kita lanjut untuk evaluasi untuk mengukur sampai di mana pengetahuan aku semua tentang pelajaran ini. Ya. Sesuai dengan kepala ayam di kandang. Mengapa telah Nah, coba diperhatikan itu soalnya disimak baik-baik, baca baik-baik kan. Jangan lupa tulis nama. Ya, jangan lupa tulis nama. Soalnya dibaca, dan diperhatikan jawabannya cepat, jangan sampai asal-asalan menjawab. Dan kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaannya. Oke? Jangan asal jawab karena dibaca juga nah. Bisa juga dan yang lain.
Ya, coba diperhatikan. Jadi Pak Guru sudah ini ya, memeriksa pekerjaannya. Nah, dari yang Pak Guru periksa, alhamdulillah, ini sudah tinggi lagi, ada perkembangan. Alhamdulillah. Jadi Guru Arab juga berjumpa apa yang dipelajari hari ini. Ya, ulang-ulang ya, dibuka kembali. Ada buku yang juga dipelajari ya. Jadi jangan hanya bermain. Nah, dari yang dipelajari hari ini, apa yang masih ingat? Coba. Ya? Membuang sampah pinggir jalan. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari ya akibat tidak bertanggung jawab apa? Ya, akibat tidak bertanggung jawab terhadap sampah. Nah, akibat pertama apa? Saya bisa menjawab. Ya, coba Salsa. Membuat ya aliran sungai tercemar. Yang lain? Apa lagi? Ya, Pak Kamran. Ya, membuat pokoknya lingkungan bau. Ya, bau tidak. Ya, ya. Selanjutnya apa lagi kira-kira? Yang menunjukkan bau tidak sedap. Nah, menjadi sumber apa? Menjadi sumber penyakit. Yang menjadi sumber penyakit. Apa lagi kita? Adalah akibat tidak bertanggung jawab terhadap sampah. Ya, mencemari apa? Mencemari lingkungan. Nah, menjadi sumber daya penyakit. nah, kita juga perlu menghargai ya ekonomi orang, kegiatan ekonomi orang lain ya. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain ya. Misalnya yang produksi, distribusi, konsumsi. Nah, coba kalau distribusi itu apa? Yang mengantarkan barang. Distribusi apa tadi? Mengantarkan barang. Menghasilkan atau mengantarkan barang? Yang mana itu tadi nih? Mengantarkan. Ya, distribusi
mengasihkan atau yang mengantar? Ya, yang mengantar ya. Jadi distribusi adalah yang mengantarkan barang ya, ke yang konsumennya. Yang produksi apa? Produksi apa? Yang menghasilkan barang. Orang yang menghasilkan barang tersebut produksi. Nah, kalau konsumsi, Membeli. ya belinya ya. Oke, Pak. Paham ya? Ya, terima kasih. Nah, senang belajar hari ini? Senang. Ya, terima kasih sudah senang. Apa yang disenangi? Ya, coba dari ini apa yang disenangi? Bisa nonton. Kalau salsa apa? Ya, berdiskusi. Ya, dari berdiskusi dapat meningkatkan pemahaman atau pendidikan. Ya, kebersamaan juga bagus. Nah, Pak Guru harap di yang kelas seperti itu, selanjutnya juga seperti itu. Nah, jadi kalau diskusi juga kerjasamanya ya, jangan terlalu banyak bermain. Di rumah juga, kalau di rumah, nah kalau di rumah langsung dibuka pakaiannya, diganti dan apa? Makannya, kan? Sholat juga, jadi kalau kita sholat di sini, sholat di mana? Di rumah, ya? Jangan sampai tidak sholat di sini, jadi kita sholat. Ya, namanya? Ya, oke. Bisa ya, kan? Oke. Nah, mungkin untuk hari ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita jadi bermanfaat. Lalu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.